Halo anak-anak, jumpa lagi kita hari ini memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Temu sama Lause Cilit, kita hari ini bersama-sama mendengarkan firman-Nya, bahkan juga kita mau memuji namanya. Kiranya nama Tuhan diagungkan untuk dalam kehidupan kita. Namun sebelum kita memujinya, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Mohon anak-anak di rumah duduk dengan baik, diam, sikap yang sopan, tertib di dalam rumah masing-masing ya anak-anak. Saatnya kita berdoa. Sikap doa ya, lipatkan tangan, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Bapa atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami boleh datang lagi untuk memuji, mendengarkan firman-Mu. Bahkan kami juga diberi kesehatan ya Bapa. Kiranya Engkau tolong kami di dalam rumah masing-masing saat ini ya Bapa. Kami mau merenungkan, memuji Engkau dalam kehidupan kami. Engkau boleh bawa kami dalam anak yang baik, anak yang patuh kepada Engkau ya Bapa. Sehingga kami boleh menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami sesuai kehendak-Mu ya Bapa. Ampuni segala pelanggaran dan dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Tiba saatnya kita memuji Tuhan, kita buka buku pujian kita 49. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku ikut Yesus walau sendiri. Ku ikut Yesus walau sendiri. Ku ikut Yesus walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Sampai ku lihat Yesus, ku ikut sampai ku lihat Yesus, ku ikut sampai ku lihat Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Puji Tuhan, kita sudah memujinya. Kita melanjutkan lagu kedua, nomor 97. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Tibanya kita mau mendengar firman-Nya. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Lause
Pasti kalian sehat-sehat semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Dan kita juga akan menyanyi, memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur untuk kesempatan di hari ini kami boleh datang di hadapan-Mu. Kami boleh diberikan kesempatan untuk memuji, menyembah Engkau. Bahkan kami boleh belajar sebagian dari firman-Mu. Tolong kami supaya kami duduk tenang dan kami boleh mendengarkan dengan baik. Dan kami boleh menyimpan firman-Mu di dalam lubuk jantung kami. Dan kami boleh diberikan kekuatan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih, kami ucap syukur, ampuni dosa pelanggaran kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, anak-anak, mari kita membuka Alkitab kita. Dari Injil Yohanes, pasal 2, ayat 13 sampai 25. Kita Lause nanti akan membacakannya dan sambil kita melihat dan Lause bercerita. Anak-anak duduk yang baik, dengarkan firman Tuhan ya. Supaya firman Tuhan masuk dalam lubuk jantung kita dan kita boleh sungguh-sungguh menerima firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu menguasai dan menolong kehidupan kita. Supaya kita makin hari makin mengenal Tuhan Yesus. Ya, hari ini adalah cerita Lembaga Alkitab memberikan judul Yesus menyucikan baik Allah. Ayat 13 berkata demikian, ketika hari raya Paskah, orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Ini Paskah adalah Paskah yang pertama. Ya, Paskah pertama di sini Yesus ke Yerusalem. Ke Yerusalem dia biasanya ngapain? Apa dia pergi main-main, jalan-jalan? Ya, tidak jawabannya. Yesus selalu kalau ke satu tempat dia mencari baik Allah. Sekarang ini kalau mau dibilang setiap Yesus datang dia ke gereja, kira-kira begitu ya. Jadi ini teladan pelajaran yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kita jangan lupa harus beribadah, harus datang ke gereja beribadah. Tapi di zaman kita sekarang ini COVID, nah makanya kalian harus dengar baik-baik firman Tuhan. Jangan sampai lalai untuk tidak mau mendengar firman Tuhan. Ya, di situ dikatakan 14, dalam bait suci didapatilah pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, penukar uang duduk di situ. Kok mungkin adik-adik bertanya, kok di gereja atau di bait Allah kok ada yang jualan? Kenapa? Nah, di sini kita lihat ya. Di sini dikatakan ada lembu, ada kambing, domba dan merpati. Sebenarnya binatang-binatang ini supaya orang Yahudi pada zaman itu bawa untuk dikorbankan. Ya, di atas mezbah diberikan kepada imam, ada korban penghapus dosa, ada korban pengucapan syukur dan banyak yang lain. Ya, itu tidak salah. Kambing domba biasanya harusnya mereka bawa dari rumah. Tapi orang-orang imam-imam besar, ahli-ahli Taurat ini mencari keuntungan di gereja. Nah, ini yang salah. Kenapa salah? Tidak boleh. Jadi mereka siapkan semua binatang-binatangnya supaya orang nggak usah bawa, nggak usah repot di jalan. Jadi mereka beli di situ. Nah, dengan harga yang mahal mereka membelinya. Ya, mereka cari keuntungan. Ditempatkannya orang-orangnya supaya dagang di situ. Itu semua orang-orangnya ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Nah, di situ dikatakan apa? Ada penukar uang duduk di situ. Tukar uang. Uang apa sih? Ya. Orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi menentukan peraturan bahwa waktu itu zaman itu mereka dijajah oleh Roma.
kerajaan Roma. Kaisar Roma menjajah orang Yahudi. Jadi mereka bilang uang orang Roma tidak boleh masuk ke gereja. Ya, ini tidak boleh. Maka dia bikin uang sendiri. Orang pakai uang Roma tukar di situ dengan tukar uang yang disebut uang persembahan atau uang baik Allah. Ya, uang yang boleh masuk ke baik Allah. Nah, disitulah terjadi transaksi, keuntungan, dagang dan sebagainya. Nah, ayat 15, Yesus tidak senang melihatnya. Ya, ia membuat cambuk dari tali, mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, lembu mereka. Uang penukar-penukarnya dihamburkan ke tanah dan meja mereka dibalikkannya. Wah, Yesus sangat marah. Kenapa marah Yesus? Nah, dia menghamburkan, membuang, mengusir pedagang-pedagang ini. Apa alasannya? Ya, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semua itu dari sini dan jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat penjualan. Kenapa dia katakan demikian? Karena ada ayat firman Tuhan. Kalau kita baca perjanjian lama ada di Mazmur 69 ayat 10 yang bunyinya hampir sama dengan ayat 17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada ditulis, cinta untuk rumahku menghanguskan aku. Ya, ini ayatnya bahwa benar kamu cinta dengan rumah Tuhan, datang untuk beribadah, datang untuk menyembah Tuhan, datang untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu kita anak-anak harus duduk diam, harus tidak ada motivasi yang lain, tidak ada pikiran yang lain selain datang untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Itu maksudnya. Jadi kita nggak boleh ya ada motivasi datang ke gereja. Wah, saya mau ketemu teman, itu tidak salah sebenarnya. Tapi kalau hanya motivasi itu, tidak ada motivasi untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, ya itu yang salah. Ya. Dan orang Yahudi ayat 18, orang-orang Yahudi menentang Yesus, katanya, tanda apakah engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Ayat 19, jawab Yesus kepada mereka, rombak baik Allah ini dan di dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ya, ini kedengarannya orang-orang ini bingung. Kenapa Yesus disuruh minta tanda, dia bilang rubuhkan gereja ini atau baik Allah ini saya akan membangunnya dalam 3 hari. Sebenarnya bukan pengertiannya bukan begini. Ya, Yesus menjawab, ya. Tetapi yang dimaksudkan dengan baik Allah ialah tubuhnya sendiri. Nah, ini bercerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus akan disalibkan. Ini berita pertama tentang bagaimana berita Yesus, bagaimana Yesus akan mati, disalibkan. Ya, di atas kayu salib mengalirkan darahnya untuk menyucikan dosa manusia. Tapi ini darah ini berguna untuk orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, mengakui bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, pada saat Yesus dikuburkan, Yesus bangkit pada hari ketiga dan menampakkan diri kepada murid-murid, terus naik ke surga. Ini sudah kita jelas ya, sudah semua lause ulang-ulang soal ini. Ya, kalian harus percaya bahwa Yesus sudah mati karena dosa-dosa kita. Yesus dikuburkan, Yesus bangkit dan Yesus menampakkan diri. Sekarang Yesus di mana? Di surga. Kenapa Yesus ke surga? Dia menyediakan tempat untuk lause yang lain, untuk anak-anak semua yang percaya kepada Yesus. Kalau tidak percaya kepada Yesus, akan ditangkap oleh malaikat pada saat kita mati, rohnya dilemparkan ke neraka. Jadi kita harus sungguh-sungguh percaya Yesus ya. Pagi ini Lause ingin tegaskan kembali, ingatkan anak-anak kembali bahwa kalian harus hari ini ambil putusan percaya kepada Tuhan Yesus. Siapa yang sudah percaya Tuhan Yesus angkat tangan? Oke, angkat tangan ya. Yang angkat tangan yang belum harus cepat-cepat percaya Tuhan Yesus ya. Yang angkat tangan harus sungguh-sungguh percaya kepada
Tuhan Yesus, ya. Nah, terus ayat 22, kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringatlah oleh murid-muridnya bahwa hal ini telah dikatakannya. Dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Ini buktinya. Alkitab ini perkataan Tuhan Yesus. Kita harus percaya dengan kata-kata kitab suci ini. Ini kata-kata dari Allah, kata-kata dari Tuhan Yesus. Banyak janji-janji yang diberikan. Janji yang terbesar apa dari Tuhan Yesus? Kamu percaya kepada saya, kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Artinya kita akan naik ke surga. Suatu saat setiap orang akan mati. Ya, tapi Yesus bilang kalau pada saat kamu napasnya putus, kamu mati, malaikat Tuhan datang kepada kita dan roh kita diangkat dibawa ke surga. Ya, jadi itulah pengharapan kita. Percaya Yesus, kita sudah tahu kita mau kemana. Banyak orang nggak tahu loh, mati mau kemana loh. Tapi orang Kristen yang percaya Yesus, dia harus tahu bahwa setelah dia mati, dia langsung ke surga. Yang tidak percaya dibuang ke neraka. Jadi tidak ada roh yang melayang-layang, tidak ada setan yang orang yang udah mati kembali ke rumah, nggak ada ya. Hanya 2 tempat ya. Yang percaya langsung dibawa ke surga, yang tidak percaya ke neraka. Ya, jadi kita inilah yang Lause pengen tegaskan supaya kita tahu dan sadar ya bahwa tidak ada orang tua kita yang mati atau saudara kita mati kembali ya, ganggu kita dan sebagainya. Tidak ada ya. Dan inilah buktinya. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka. Dan karena tidak perlu seorang pun memberikan kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang di dalam jantung manusia. Ya, ini penting ya. Yesus tahu apa yang ada di jantung manusia. Ya, jangan bilang, "Wah, saya bohongin Yesus, saya bilang percaya, ikut angkat tangan." Yesus tahu loh, kamu benar-benar percaya apa enggak loh. Ya, jantung manusia Yesus tahu. Ya, kalau kamu nggak sungguh-sungguh percaya Yesus, nggak bakal masuk surga. Jadi jangan ikut-ikutan. Ya, percaya Yesus bukan ikut-ikutan. Teman saya bilang, "Ya, saya percaya Yesus." Saya juga bilang, harus sungguh-sungguh keluar dalam lubuk jantung kita. Saya percaya Yesus. Saya orang berdosa. Saya perlu keselamatan dari Yesus. Hanya Yesus yang bisa selamatkan saya. Amal tidak bisa selamatkan saya. Ya, uang tidak bisa selamatkan saya. Hanya Yesus yang bisa. Darah Yesus yang bisa menyelamatkan saya. Yang bisa membawa kita ke surga. Maka oleh itu anak-anak, kita hari ini sudah belajar bahwa ini adalah Paskah yang pertama. Yesus kebaik Allah memberikan satu teladan yang indah untuk kita supaya kita juga setiap hari ingat. Setiap minggu kita mau cepet-cepet mendengarkan, buka HP kita, dengarkan cerita-cerita Lause ya setiap minggunya. Supaya iman kita dibangunkan, supaya kita tahu firman Tuhan, tidak dibohongi oleh iblis, tidak dibohongi oleh yang lain. Terus kita melihat bahwa Yesus pengen orang-orang itu sungguh-sungguh datang kepada Yesus. Bukan dengan motivasi atau dengan tujuan yang salah. Ya, berdagang tidak boleh ya. Tidak boleh ada pikiran saya ke gereja berdagang, bertemu teman dan itu ada hal-hal yang memang tidak salah. Tapi tidak boleh. Kita harus sungguh-sungguh datang kepada Yesus untuk memuji, mendengarkan firman Tuhan. Ya, ini adalah juga pemberitahuan tentang kematian Yesus di salib dan kebangkitannya. Bahwa kita orang harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Ini firman Tuhan yang singkat, tapi kalian harus menyimpan di dalam lubuk jantung kalian. Kira Tuhan menolong kita lewat firman Tuhan ini. Kita juga bukan hanya dengar, tapi kita juga cerita sama adik-adik kita, saudara kita, teman kita, supaya mereka juga percaya Yesus. Jangan kamu sendirian masuk surga, papa mamamu ajak juga percaya Yesus supaya mereka ikut bersama ke surga. Terima kasih, kita berdoa kembali. Allah Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur untuk di hari ini kami boleh datang lagi kepadamu. Kami ucap syukur untuk firman-Mu
teladan Tuhan Yesus yang ditinggalkan untuk kami, yaitu selalu rindu untuk berada di bait Allah dan memberitakan firman-Mu. Kami juga boleh mengambil teladan dan kami boleh mengerjakan ini. Kami boleh bersaksi, kami boleh ceritakan Tuhan Yesus kepada keluarga kami. Kami juga boleh senantiasa di hari Minggu datang di hadapan-Mu untuk memuji, menyembah Engkau, dan mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami, supaya kami sungguh-sungguh percaya Yesus, dan kami tidak ikut-ikutan. Tapi lubuk jantung kami sungguh percaya bahwa Yesus sudah mati karena dosa-dosa kami, dan Dia dikuburkan pada hari ketiga, yaitu pada hari Minggu Dia bangkit, dan sekarang Dia ada di surga menantikan kami yang sudah percaya kepadanya akan bersama dengan Dia di surga di suatu hari. Terima kasih, ampuni dosa pelanggaran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur berdoa. Amin.